Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Kembali lagi dengan aku Haikal Pratama. Siapa yang masih setia dengan channel ini, terima kasih dan thank you untuk terus setia dengan channel ini ya, teman-teman siapapun dan dimanapun kalian berada. Aku doakan kalian mendapatkan keberlimpahan yang kalian mau dan mendapatkan abundance yang kalian inginkan di dalam hidup. Well, anyway, aku mau bikin satu tema readingan tentang bisnis dan usaha kalian. Jadi akan ada pick a card, dua deck kartu ya. Jadi aku akan menggunakan dua deck kartu yang berbeda ya. Ini deck A dan ini deck B. Ya, ada dua deck di sini dan kita akan baca bagaimana usaha atau bisnismu ke depan ya. Silahkan jika kalian tertarik dengan deck A ya, dengan kristal fluorite purple, dan deck B dengan kristal green fluorite, sama-sama fluorite, yang satunya purple tapi ada greennya juga, dominannya purple, and then this is a green fluorite, sama-sama fluorite. So deck A dan deck B, dimana yang paling energinya menarik kalian pilih, silahkan. Oke, teman-teman, ini adalah situasi bisnismu di kita ngomongin ke depan aja. Oke, bagaimana bisnis kamu berkembang ke depannya. Oke, sekarang kita ke deck A dulu ya. Deck B kita singkirkan dulu, dan sekarang ini adalah readingnya untuk orang-orang yang memilih deck A. Oke, perlu aku ingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Oke, ini adalah pilihan deck A buat kalian-kalian yang akan menggambarkan situasi bisnis dan perkembangan bisnis dan usahamu ke depan. Oke, kita lihat dulu energinya. Knight of Cups. Oke, Knight of Cups ini energi dari orang-orang yang idealis, orang-orang yang mungkin memiliki bisnis yang membutuhkan negosiasi ya. Di sini the Sun, energi keberhasilan, dan kalian sedang merasakan itu sekarang. Ada Queen of Cups ya. Kita baca dulu energinya. Knight of Cups ini menggambarkan usaha kalian itu memiliki atau membutuhkan negosiasi yang tinggi. Mungkin juga Knight of Cups ini menggambarkan bahwa usaha atau bisnis yang kalian jalani ini berhubungan dengan ini ekspedisi, transportasi, dan ya itu tadi, angkut mengangkut ya, negosiasi gitu-gitu. Yes, aku ngelihat juga sebenarnya di dalam Knight of Cups ini banyak bermain tentang ego. Bagaimana kalian ingin ngebangun bisnis kalian ini dari awal sampai akhir, kayak ngerasa kalian ini nggak punya privilege yang lebih dalam membangun ini. Dan gimana aku ngerasain juga kalian ngebangun bisnis ini dari nol sampai kalian nih bertemu dengan the sun-nya. Ada Queen of Cups di sini. Queen of Cups ini berbicara tentang bagaimana kalian itu sangat intuitif ya, kayak ngikutin kata hati banget dalam menjalankan bisnis ini ya. Bisnis ini juga cenderung berhubungan dengan services. Kalau aku lihat dari Queen of Cups, beberapa di antara kalian menjalankan bisnis service, dan tidak juga menutup kemungkinan ada the sun di sini. Usaha-usaha yang berkembang di makanan, usaha-usaha yang berkembang di agriculture ya. The sun ini energinya agriculture, pertanian, pertambangan, ini ada lihat dalam the sun ini. Kita ke Queen of Cups dulu. Ke Queen of Cups ini berbicara tentang kayak kalian ini punya banyak apa ya, channel, punya banyak orang-orang yang mau mensupport kalian secara finansial. Tapi kalau dilihat dari Knight of Cups, kayak lagi-lagi kalian ini mau ngebuktikan bahwa aku ini punya privilege ataupun enggak, aku bisa nih gitu. Kalau dilihat dari Knight of Cups ya, the sun ini menggambarkan memang keberhasilan yang saat ini kalian raih tidak
semerta-merta kayak membuat kalian ini lupa. The Sun ini adalah positivity. Lihat, The Sun ini juga menggambarkan kebahagiaan yang kalian raih saat ini. Dan menurut aku, kalau bisnis kalian saat ini stabil, ya kedepannya The Sun ini juga menggambarkan stability yang memang terus akan konstan seperti itu. Kalau sekarang kalian lagi berusaha, ya which is Knight of Cups yang juga menggambarkan effort, ya bisnis kalian bakal berkembang nanti pada saatnya gitu. Kalau memang sekarang belum waktunya untuk berkembang, kasih diri kalian kesabaran dulu, kasih diri kalian waktu dulu, nggak perlu terburu-buru ya teman-teman semua yang melihat dan menonton video ini dan memilih deck A saat ini. Kalau aku lihat, well, The Knight of Cups ini juga ngomongin tentang kayak kalian ini berkomitmen banget untuk menjadikan bisnis dan usaha ini sangat harus berkembang. Ini yang aku tangkap. Kayak kalian tuh ngasih emosi, jiwa, dan raga kalian itu sampai-sampai kayak sulit untuk fokus ke hal lain gitu. Karena sudah mengeluarkan semuanya di sini nih, ya. Lagi-lagi Knight of Cups ini berbicara tentang kayak kita passion kita ini berlebihan. Kayak ya kita nggak kayak mau membuktikan ke seseorang, padahal nggak perlu nih, ya. Kayak nggak perlu sebenarnya, menurut aku. Jadi sebenarnya ya, kalau dilihat dari energi Knight of Cups ini juga kalian harus berhati-hati. Yes, aku ngelihat ada desire, keinginan yang harus tercapai dan harus untuk orang-orang kalian yang memilih deck A. Usaha kalian sebenarnya akan berkembang. Apapun jenis usaha kalian, mau service, mau makanan, mau restoran, atau buka toko kelontong, atau mau ini transportasi, jasa, whatever it is, perkembangannya sudah sangat baik. Atau berproses untuk berkembang akan jauh lebih baik ke depannya nih. Tapi tetap lagi-lagi kita nggak bisa berharap dalam waktu cepat gitu. Kalian harus memberikan diri kalian, membiarkan diri kalian untuk berproses dan berprogres. Which is Queen of Cups ini kayak ngebuat feeling kalian bakal drain. Kalian nanti capek sendiri ngejalaninnya. Ya, ini you need to trusting yourself and then guide yourself ya. Kayak ya menurut aku achievementnya udah di depan mata nih, tinggal selangkah lagi. The Sun ini menggambarkan itu. Yes, The Sun juga menggambarkan achievement. Ada spirit untuk mendapatkan kemenangan, ada spirit untuk ngebangun ini dari awal sampai sebesar ini kan. Kayak nggak mudah juga buat kalian untuk menyerah gitu ya teman-teman. Siapapun yang melihat video ini dan memilih deck A, ini adalah situasi energi yang saat ini aku tangkap. The Sun, kalian sangat optimis bahwa bisnis ini akan berhasil di kemudian hari, atau sekarang sudah berhasil tapi mungkin ada gonjang-ganjing nih, kenapa sekarang nih gitu ya, buat kalian yang memilih deck A. Bagaimana ke depannya kita lihat. Oke. Dear universe, I need to know. Ada the world. Ada the world di sini. Oke. The world ini menggambarkan tentang success, achievement. Apakah usaha yang aku jalani saat ini berhasil? Definitely 100% akan berhasil. Kalian bakal bertemu dengan accomplishment yang kalian mau, keinginan yang kalian mau, sesuatu yang memang seharusnya kalian dapatkan, dan hasil dari yang memang kalian usahakan. Ya, ini kalian melihat value di dalam diri kalian, dan kalian ngejalanin compassion dan passion di dalam diri kalian. Jadi value-nya dapat, passion-nya dapat. Jadi kayak nggak ada alasan untuk nggak berhasil dalam bisnis ini nih. Buat kalian yang menjalani restoran nih, ini bertransisi menurut aku. Kayak mungkin kadang rame, kadang enggak, kadang rame, kadang enggak. Nggak apa-apa, ritmenya memang begitu. Kita nggak perlu takut dan khawatir untuk tidak dapatkan pelanggan. Kita nggak perlu worry karena rezeki sudah ditakar, sudah diatur. Menurut aku, you meant to be success. Karena kartu The World ini udah di awal-awal aja udah menggambarkan itu kan. Kayak kalian ini terlalu takut dengan bisnis yang gagal. Padahal sebenarnya kalau kalian set the rules, ya, membuat satu perbaikan demi perbaikan dan kayak membiarkan diri kalian itu let go with the flow, ngikutin arusnya. The Sun itu sudah menggambarkan keberhasilan. Sekarang ini juga kalian sudah lihat itu. Dan the World ini juga menggambarkan achievement yang kalian mau, ya. Menurut aku di dalam the World ini juga orang-orang ini berkonspirasi untuk ngebantu kalian nih. Dan juga nggak semua. Dan beberapa juga aku ngelihat berusaha untuk menjatuhkan kalian gitu ya teman-teman. Kalau aku lihat ada sinergi yang sangat baik antara bisnismu dan kamu ya, karena semua akan ngebantu kamu untuk work together in harmony nih.
untuk ngebantu supaya bisnis ini bertahan. Beberapa energi yang tertangkap juga adalah bisnis keluarga, ya, yang tertangkap nih. Jadi kalau aku lihat sebenarnya satu produktif, semuanya produktif. Ini yang aku lihat. Kayak ada yang ngedorong kalian ini untuk ngerubah nasib. Dan mungkin memang beberapa di antara kalian memang, ya itu, sudah mulai hidup nyaman, sudah bertransisi untuk kayak, ya udah sih, kayak udah punya uang nih, aku harus lakukan apa lagi, mau buka bisnis apa lagi gitu. Dan tapi tetap banyak pertanyaan, apakah bisnis ini akan tetap seperti ini? Ya jawabannya yes. The world, apalagi yang kalian inginkan? Ya, semua sudah ada keberhasilan. Ya, memang kalau dilihat dari kartu Knight of Cups itu menggambarkan ya, kita harus punya determination yang kuat. Kita harus punya mandatory yang sangat baik. The Lovers, yang kalian butuhkan adalah cinta, dorongan, dukungan dari orang-orang yang memang apa ya, berada di dalam sekitar kalian. Ya, ini definitely bisnis keluarga banget nih. Kayak ada empire yang sedang kalian bangun untuk keluarga kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri gitu. Ya, menurut aku kayak udah tersetting, kalian ini punya job desk masing-masing. Dan semua tahu apa job desknya masing-masing. Dan ini adalah harmoni di dalam bisnis yang sedang kalian jalanin. Energinya erat banget nih. Bisnis keluarga, bisnis turun-temurun. Karena kalian sudah memasukkan cinta di dalamnya. Aku ngelihat ada kehangatan di dalam manajemennya. The Lovers, semua orang mungkin menyayangi kamu karena kamu juga kurang lebih, maunya lebih, nggak mau kurang. Ini, ya, kalian tuh bisa memanusiakan manusia, memanusiakan karyawan. Walaupun sebenarnya beberapa karyawan juga kalian ada yang betrayal, gitu, nggak menerima cinta yang kalian, kayak nggak melihat cinta yang kalian keluarkan itu tulus, gitu. Walaupun ada beberapa di antara kalian juga bingung dengan saat ini, kenapa nih bisnisku menurun gitu. Kan karyawan nggak mau tahu tentang itu. Yes, menurut aku bisnis kalian ini bertransisi. Kalaupun sekarang ada penurunan, which is sebenarnya ini adalah good time untuk dealing. Kalau memang kalian mau dealing, ini waktu yang tepat untuk dealing. Kalau memang ada satu business agreement, ini waktu yang tepat sekarang, bulan ini, ya. Jangan ditunda lagi. Ini kesempatan yang sangat bagus. Daripada kita mikir hal lain, mau kayak bingung mau dealing kapan, ini waktu yang tepat. Karena The Lovers ini menggambarkan koneksi dan harmoni yang kuat dengan semesta dan kita, ya. Dan leadingnya nanti bisa saja banyak agreement yang bisa kita sign, banyak kehangatan yang bisa kita berikan lagi ke karyawan kita, banyak keinginan lagi yang bisa kita manifest, banyak lagi mulut-mulut, hati-hati, perut-perut yang bisa kita kasih makan. Ini kesuksesan aku lihat. Kalau kalian bekerja dan berusaha di satu bisnis yang sifatnya service, selling, atau hard selling, ini waktu yang kayak growing banget nih, ya. Pada saat kalian nonton ini, ya, besok pasti banyak penjualan yang terjadi. The world, ya. Gunakan hati kalian dalam berbisnis, gunakan compassion kalian dalam berbisnis. Aku yakin bisnis ini bakal berkembang pesat. Kalaupun sekarang kalian kayak struggle ngejalaninnya, padahal kalian sudah lihat nih arah bisnis kalian ini sangat baik gitu. Kalian udah tahu kemana tujuannya karena kalian nahkodanya, ya. Aku yakin banget bisnis kalian ini bakal berhasil dan kalian sudah on the track banget. 12 Swords, ya, walaupun kalian ngelihat banyak keberhasilan demi keberhasilan, tapi tetap kayak ada 12 Swords di sini. Kebingungan, ya. Namanya manusia tidak terlepas dari kata bingung, khawatir, putus asa. Kadang kita juga manusia, kita bukan dewa kan. Jadi ya menurut aku wajar lah kalau dilihat dari The Two of Swords ini. The Two of Swords ini menggambarkan pilihan. Mungkin kita bakal sulit memilih apakah bisnis ini kita pertahankan atau kita mengganti model bisnis yang baru. Tapi menurut aku The Two of Swords di sini ngomongin tentang isu, ya. Beberapa orang di dalamnya mungkin ada yang tidak menyukai, atau beberapa orang yang mungkin terlihat dari sekitar kamu, lingkungan kamu, tidak menyukai kesuksesan kamu. Ini ngomongin isu, ya. Ada argumen demi argumen yang terjadi, ya. Ada ketidaksepahaman yang terjadi dalam manajemennya ini, yang aku lihat. Two of Swords. So, kalau memang pun ada masalahnya di dalam bisnis, ini masalahnya internal, ya. Itu yang harus kalian evaluasi. Ini mungkin ada orang lain juga yang ingin berusaha mengambil bisnis kalian dan taking over
atau mengambil kesempatan demi kesempatan gitu. Menurut aku this is, I think you need to be prepared on this. Berhati-hati ya. Menurut aku this is real, like ya, menurut aku ini bakal ada tantangan, challenge yang mungkin bakal terlihat dalam waktu dekat. Jadi kalian bisa saja bertemu dengan satu challenge, bertemu dengan orang-orang yang merusak tatanan bisnis kalian, atau bertemu dengan masalah yang relate-nya ke orang nih ya teman-teman. So menurut aku di pertengahan jalan, kalaupun kalian bertemu konflik, kalian bisa menghandle ini semua dengan baik, karena ada the lovers. Kalian ini menggunakan cinta dalam menjalankan bisnis ini. The world, ya aku ngelihat semua orang bakal ngebantu kalian untuk settle nih masalahnya. Walaupun memang kalau memang ada masalah ya saat ini, menurut aku bisnis kalian kedepannya bakal berjalan sangat baik, grow sesuai dengan yang kalian mau. Walaupun sekarang terlihat memang seret, susah, bingung, ya nggak apa-apa, take it easy, take a moment silent, kasih diri kalian waktu, nggak perlu terburu-buru. Kalau mau jualan satu demi satu nggak apa-apa, it's progressing, still progress, small progress, little progress, still progress. That is ya, that's it menurut aku. The two episode ini menggambarkan bisa saja di tengah jalan kalian bakal bertemu dengan konflik, perbedaan pendapat, atau perbedaan cara mengambil keputusan di dalam manajemennya. Jadi hati-hati. Oke, di bottom deck energinya ada Three of Swords. Kita nggak bisa berekspektasi, ya, nggak bisa berekspektasi dan nggak bisa ngarapin orang lain dalam menghandle ini semua. Lagi-lagi kita harus turun langsung, terjun langsung. Kalau kita ngarapin orang lain, the Three of Swords ini, the Three of Swords menggambarkan kekecewaan kita. Kita nggak satisfaction dengan kerjaan orang. Kita maunya handle ini semua dengan baik. Lagi-lagi kalian harus berhati-hati dengan mental kalian. Lagi-lagi kalian harus berhati-hati dengan kesehatan kalian. Ini yang aku tangkap dari energinya. Yat kalian ngedapatin kesuksesan, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam karir, berhasil dalam usahanya berkembang nih ya. Tapi kayak semuanya kalian pingin handle. Ya kehidupan iya, percintaan iya, rumah tangga iya, semuanya kalian handle jadi satu. Ya, yang tadinya bukan tanggung jawab kalian, kalian juga harus memikul. Lagi-lagi mentally drain, fisiknya drain, ya. Hatinya capek, fisiknya juga capek. Ya, paham ya maksud aku? Kayak sebenarnya bisa saja kalian juga mengalami banyak trauma, kehilangan, loss, krisis, atau emosional kayak hardship. Ya, emotionally hardship ini di kemudian hari. Dan inilah mencambuk kalian untuk tidak mau lagi gagal. Menurut aku, orang-orang yang memilih deck A cenderung kalian akan berhasil dalam usahanya. Walaupun sekarang aku lihat juga beberapa di antara kalian punya hutang. Hutangnya akan terbayar, santai, nggak perlu takut. Uang adalah energi, kita harus cari tahu bagaimana uang itu mengalir. Bagaimana cara energi itu mengalir. Energi harus mengalir. Jika tidak mengalir, maka dia tersumbat, ya. Paham ya teman-teman? Oke, aku ngelihat sebenarnya this is very good reading buat kalian yang memilih deck A. Tapi lagi-lagi banyak kekhawatiran yang terdapat pada energi kalian. Walaupun aku sudah melihat banyak kesuksesan, walaupun ada hutang juga di dalam sini, walaupun juga banyak orang yang tidak menginginkan ini sukses, tapi lagi-lagi you need to push yourself. Dorong kalian. Jika kalian sudah di depan jurang, dorong sekalian terjun. Jadi basah sekalian di dalam lautan. Mau nggak mau kita harus terjun langsung. Mau nggak mau kita kayak harus taking care our business. Pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kalian bertemu dengan kesuksesan yang kalian mau. Ya teman-teman yang memilih deck A. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita akan beralih ke deck B. Buat kalian semua, it's very good reading. Buat kalian yang memilih deck A, bisnisnya kalian akan berkembang. Masalah-masalahnya klise. Ya mungkin akan ada orang-orang yang ngebantu juga. So it is what it is. Dan ini buat kalian yang memilih deck B, ya, dengan batu apa itu? Lupa sampai aku. Fluorite, green fluorite. Kita lihat dulu energinya. 3 kartu yang menggambarkan energi dari orang-orang yang memilih deck B. By the way, ini aku dapetin decknya dari Mami Rini ya, dikasih. Oke. I'm channeling into divine frequency. Oke, di situ ada. Oke. Si kartu pertama ada reward. Ada the Fool. Kalian cukup optimis ya.
Kalau dilihat ada Page of Swords. Page of Swords ini energi juga. Aku ngerasa ada 2 kartu energi di sini. Ya, energi kayak kalian tuh punya curiosity yang sangat baik, cukup kreatif. Ini bisnis yang cukup kreatif, industri kreatif. Bisa aja bisnis ya yang berhubungan dengan creativity. Bisa kayak barang jadi, baju, garment ya, atau kayak tenunan gitu-gitu. Menurut aku ada di Page of Swords ini. The Fool ini juga menggambarkan itu, ya, menggambarkan usaha-usaha yang bisa saja service, bisa saja juga usaha-usaha yang membutuhkan apa ya istilahnya itu. Ya, ini ada energi service di sini, juga ada energi rumah makan juga aku lihat di sini ya. Kayak ada manajemen juga di sini menurut aku. Ada juga yang rental service mobil gitu-gitu yang aku lihat. Dan juga ya rumah makan juga terlihat di sini. Ada Nine of Cups di sini, reward. So, menurut aku kayak energinya kalian sudah cukup yakin bahwa usaha ini akan berhasil buat orang-orang yang memilih deck B. Aku ngerasa begitu, dan saat ini posisinya kalian sudah ngelihat dan ngerasain hasil dari kerja keras kalian, which is sebenarnya ini berproses lagi. Kalian mau ekspansi di sini, Page of Swords, mau membuka bisnis baru. Ya, buat kalian yang memilih deck B, bagaimana bisnis kalian saat ini kita lihat ya. Karena The Fool ini menggambarkan optimisme. Kalian dituntut untuk lebih optimis. Ya, sebenarnya bisnis kalian itu bisa saja berkembang karena sekarang juga kalian sudah lihat reward. Bagaimana kalian memanajemen diri kalian, ya. Bisnis di dalam The Fool yang kalian butuhkan adalah optimisme. Sebenarnya di dalam The Fool ini juga mau kalian untuk mencoba hal baru. Mungkin kalau saat ini bisnisnya cenderung kayak stuck in the middle, kalian bisa cari bisnis-bisnis yang mungkin baru buat kalian, ya. Karena Page of Swords, lagi-lagi kita ngomongin tentang semangat, energi kita untuk cari hal baru di dalam hidup ini. Ya, kakak-kakak semua yang memilih deck B, menurut aku The Fool ini menggambarkan optimisme yang harus kita keluarkan, dan cenderung kita harus berperilaku spontan gitu. Maksudnya kayak spontan di sini kayak mungkin aku harus membuka bisnis yang out of the box gitu ya. Mungkin aku harus ngebuka bisnis yang lain daripada ini. Karena menurut aku sekarang energi yang tertangkap bahwa saat ini sudah cukup sukses. Yang punya rumah makan sudah ngelihat pelanggannya rame, yang punya usaha cuci mobil juga ngelihat berjalan gitu ya, yang punya toko kelontong juga baik, yang punya usaha rental mobil juga kayak ya udah, ini semua kayak bertransisi nih menurut aku. Kayak kalian tuh mau sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya dan menginginkan hal yang jauh lebih ekspansif gitu. Paham ya maksud aku? Ada Two of Swords di sini. Sorry, Two of Wands. Two of Wands ini memang rencana ya, kayak kalian ini merencanakan untuk memperbesar usaha kalian daripada sebelumnya, memperbesar semua ini menjadi lebih baik, memperbaiki keadaan yang mungkin kayak kalian ini orang yang cukup kurang puas dengan semua ini ya, karena kita manusia itu adalah spiritual beings, which is spiritual being akan selalu ngomongin tentang ekspansi. Wajar, karena kita makhluk spiritual pasti akan terus ngomongin tentang pertumbuhan. Two of Wands ini adalah planning. Kalian sudah harus siap-siap merencanakan bisnis baru. Kalau saat ini punya rumah makan, rumah makan bakso, rumah makan ayam, whatever it is, ekspansi, buka lagi cabang. Ini yang terlihat dari Two of Wands. Bisnis, apakah bisnis kalian akan berhasil? Sangat berhasil. This is guarantee for you. Aku yakin kalian bakal berhasil dalam ngejalanin bisnis ini. Ada juga bisnis skincare di sini. Aku lihat, ya, energi chemical. Ya, aku ngelihat mungkin kalau saat ini kalian ngerasa ada hardship ya, di usaha ini bakal berhasil sangat baik tentang kayak bagaimana kalian memanage nih marketingnya, bagaimana kalian memanage sosial medianya, bagaimana kalian ngeblast merek dan nge-branding diri kalian di si mereknya ini supaya terlihat oleh orang. Ini Two of Wands ini lebih ngomongin tentang first step, bagaimana bisnis baru kalian ini bisa bertahan di pasar nih. Menurut aku ada yang baru ngebuka bisnis, tapi ada juga yang sudah ngejalanin bisnis dan ingin membuka bisnis baru. Ini yang tertangkap karena ada optimisme di sini. Menurut aku this is a running business and the new running business. Paham ya teman-teman semua? The Two of Wands juga ngomongin tentang kayak bagaimana kita mengambil decision di tengah-tengah kesibukan kita. Tentunya menurut aku ya, the Two of Wands ini menggambarkan we need to living
our comfort zone. Kenapa aku bilang tadi our comfort zone? Karena kalian ini udah ngedapatin reward yang kalian mau. Nine of Cups nih, saat ini kayak aku ini ngerasa tenang-tenang aja, santai-santai aja. Aku pingin sesuatu yang lebih. Ini menurut aku ekspansinya ke situ, teman-teman semua. Menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, menginginkan sesuatu yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar, which is that is normal, ya. Karena kita spiritual beings. Apakah bisnis kalian akan berhasil? Sangat berhasil. Tapi apakah kalian juga ragu? Aku ngelihat begitu. Kalian ragu, kalian takut, padahal sudah lihat banyak yang ngebantu. Padahal sudah lihat banyak kesuksesan, sudah istilahnya juga dapatin bantuan dari bank. Tapi mungkin uangnya terpakai. Mau nggak mau kita harus bertahan nih dengan keadaan. Mungkin juga ada yang punya hutang di bank. Mau nggak mau bertahan. Mau nggak mau nyusun rencana baru untuk lakukan ekspansi. Karena uang di bank juga sudah terpakai gitu ya. Mau nggak mau cash flow harus juga berjalan. Mau nggak mau orang juga harus digaji gitu. Bertahan sampai titik darah penghabisan. Baru kalian lihat rewardnya di dalam hidup nih, di dalam apa yang kalian mau, ya. Menurut aku gitu, teman-teman. Bisnis kalian yang memilih deck B sangat berkembang, tapi lagi-lagi kayak ini bakal banyak ujian juga menurut aku. Mungkin kayak bagaimana kalian memanage uangnya, ini cash flow-nya. Karena ada Nine of Wands di sini. Nine of Wands ini ngomongin tentang resilience, persistence, ya, resistance, ya, kayak bagaimana kita bertahan dari semua ujian. Cobaannya lebih kayak ke finansial. Bagaimana kita bertahan dari segala macam problematikanya. Bagaimana kita memutar lagi uangnya ke bisnis yang baru. Ini ngomongin itu. Ya, teman-teman semua yang memilih deck B. Dengan kata lain, bagaimana masa depan bisnisku. Mungkin kita butuhin bisnis baru. Ini. Mungkin kita ngebutuhin ide baru. Mungkin kita butuh introspeksi bisnis kita. Kenapa saat ini kayak jalan di tempat. Ya, aku ngerasa aku baik-baik aja. Aku ngerasa brandku bagus-bagus aja. Tapi kayak ada something more yang kita mau lebih. Iya nggak sih, teman-teman? Karena Nine of Cups nih. Ya, beberapa di antara kalian ngerasa cukup percaya diri dan sudah ngedapatkan reward. Tapi beberapa di antara kalian ingin sesuatu yang jauh lebih baik daripada ini. I need something more gitu. Yang aku tangkap dari energinya. Ya, kalau saat ini kalian punya hutang dengan bank. Ada Pack of Swords di sini menggambarkan keberhasilan dalam hal tersebut, penyelesaian dalam hal tersebut. Bantuan juga aku ngelihat ada di sini. Di Two of Wands juga aku ngelihat ada bantuan. Yang kalian lakukan adalah optimis, ngejalanin bisnis ini, running bisnis ini dengan baik, tanpa kebingungan, tanpa takut, dan genggam dunia di dalam tangan kalian. Ya, intinya optimis nih dibutuhin. Kalau kalian nggak optimis, bingung juga mau kemana arahnya, ya kan? Bener kan? Oke, satu kartu lagi. Di sini ada kartu The Judgment. Ya, lagi-lagi kita dituntut untuk berpikir positif. Belum apa-apa kita udah nggak percaya dengan diri kita sendiri. Ya, kartu The Judgment ini ngomongnya tentang bagaimana kita membangkitkan semangat kita, membangkitkan diri kita. Kayak nggak perlu menyalahkan siapa-siapa atas semua masalah yang mungkin terjadi dalam bisnis, tapi kayak kita introspeksi diri nih. The Judgment. Mungkin hutang-hutang itu kalau kita nggak hutang, kita kayak nggak di posisi sekarang. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana hutang ini sudah terbayar, karena udah lagi-lagi uangnya udah keluar gitu di bank. Ya, beberapa di antara kalian kayak saling menyalahkan satu sama lain tentang kayak kenapa aku bisa di posisi ini. Sebenarnya ya, masalahnya kalaupun di uangnya akan datang lagi. Kalau masalahnya tentang bagaimana kalian membagi bisnis dengan partner, menurut aku this is a complicated feeling. The Judgment ini menggambarkan itu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang ngebuka bisnis tapi bareng teman, dan ini nanti kesuksesan yang tercipta dan akan memecahkan pertemanan. Nih, yang tertangkap dari kartu The Judgment ini. Ya, kalau aku lihat. So, benar-benar kalian buat rencana, anggaran, perjanjian di hitam atas putih. Harus legal. Kalau nggak legal, lagi-lagi kita bakal mengorbankan pertemanan. Paham ya sampai di sini? Kalau business is business, friend is friend. Ini yang tertangkap juga energi-energi itu. Yes, bisnis dan usaha kalian akan sukses. Mau join atau tidak, mau jalanin sendiri, sukses. Mau berjoin, sukses. Mau apapun yang kalian jalanin, sukses. Tapi tetap ini harus tetap ekspansi. Try new things. Berekspresi. Kreatif ya. Paham ya teman-teman? Sampai di sini. Ada kartu bonus The Emperor. Menggambarkan stability yang bisa kalian temukan di kemudian hari. The Emperor ini ngomongin
tentang bagaimana kita menghandle semua problem yang terdapat dan membuat semua usaha kita ini stabil. Karena apa aku bilang semua usaha? Karena aku ngelihat bakal ekspansi ke usaha-usaha baru. Nih, ya, usahanya akan berhasil, tapi memang butuh waktu. Dan kita nggak bisa mengandalkan orang. Ini lagi-lagi The Emperor ngandalin diri sendiri, ya, karena kita yang punya authority-nya. Kita yang harus memproteksi bisnis ini. Kita udah curahkan hati, curahkan waktu, curahkan tenaga ke dalam sini. Tapi aduh, kalau hancur dalam satu malam kan gak mungkin. Ya, aku ngelihat bisnisnya akan berkembang dan jauh lebih berkembang. Ya, tapi lagi-lagi kalau ada komunikasi yang salah dengan partner bisnis kita, komunikasikan dari sekarang. Bikin kejelasan, perjanjian. Tetap optimis. Aku lihat akan ada reward. Ada Nine of Cups di sini. Pack of Swords menggambarkan kalian butuh ngedorong diri kalian, butuh tenaga, butuh skill, butuh partner. Kalian gak bisa kerjain ini semua sendiri. Two of Wands, keluar, cari inspirasi, buka bisnis yang memang orang lagi demanding, ya. Terus ekspansi, terus ekspansi, terus ekspansi. Jangan cepat puas, jangan cepat puas. Teman-teman yang memilih deck B, bertahan. Kalaupun ada masalah-masalah di keuangan, di bank, whatever it is, bertahan. Gak ada pilihan lain untuk kalian bertahan dan ngejalanin usaha ini sampai berhasil. Ya, sampai kalian jadi miliuner dan mendapatkan rewardnya yang kalian mau. Oke, The Judgment. Semua harus berpikir panjang. Jangan mengambil kesimpulan dan kesempatan dalam pikir pendek. Nggak boleh. Dan di sini ada The Emperor. Apa yang kalian mau itu bisa tercapai dengan mudah. Dengan intinya, it's a process to fulfill your dream. Ya, paham ya sampai sini teman-teman? Ada King of Wands di bottom energinya. Nih sama The Emperor dan King of Wands. Kalian sudah ngelihat diri kalian ini sukses nih. Kayak kalian tuh sudah punya impian, manifestasi, angan-angan di dalam diri kalian tuh. Kalian sudah duduk di dalam rumah mewah. Buat ini jadi kenyataan. Mimpi-mimpi kalian ini, ya, visi-visi kalian ini. Buat semua ini jadi kenyataan. Jangan lagi bermimpi, tapi make the dream come true. Wake up. This is not the time to dreams, ya. Wake up from the dreams, make the dream come true. Ini, teman-teman, King of Wands. Taking control of this business, this is your things, this is your, ini hidup dan mati kamu. Kalian sudah curahkan di sini, jadi all out. Jangan lagi mikirin hal lain, jangan lagi untuk berpikir untuk cari kerjaan di lain. Nah, you have to curahkan hidup kalian di dalam bisnis ini. Bisnisnya akan berkembang. Mungkin kalau ada problem 1, 2, 3, bertahan. Perkembangannya sangat positif. Dua deck yang menggambarkan perkembangan. Deck A juga menggambarkan perkembangan yang sangat positif. Tapi menurut aku deck B bakal lebih banyak kesempatan, banyak bantuan, banyak expansiveness yang mereka ingin terus lakukan. Itu teman-teman semua. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan keberlimpahan. Aku akan lakukan sesi manifestasi buat siapapun yang menonton video ini. Bisnis apapun jenisnya, bagaimanapun usahanya, apapun yang sedang dia kerjakan, ya. Aku akan memanifestasi energi dari semesta, harvesting menggunakan Reiki energi untuk keberlimpahan buat kalian semua saat ini. Oke, I'm channeling into divine power. I'm harvesting the energy from my foot and I'm amplifying the energy to my hand for you. Ya, aku memanifestasi usaha yang berkembang sangat baik dan kalian akan melihat 1 tahun dari sekarang kalian akan duduk manis di dalam rumah di istana kalian dan kalian sedang bercengkrama bahagia dengan keluarga kalian. Ya, I'm sending you a lot of vibration from the universe. This is energy ball that I'm sending to you right now. Receive this powerful energy. I'm making the energy only for you tonight. And then I'm sending you bless. Usahamu akan berkembang sangat baik. Dan kalian mendapatkan manifestasi yang kalian mau. Reward yang kalian mau. Usaha yang kalian mau. Kesuksesan yang kalian mau. Uang yang berlimpah ruah. Ya, teman-teman. Energi Reiki ini aku persembahkan hanya untuk kalian. Thank you, thank you. Namaste, salam kedamaian. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih, bye-bye from now. I love you.